Mari kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan membaca dari ayat yang 36 dan seterusnya. Saya membaca satu ayat dan saudara-saudara membaca ayat selanjutnya sampai saat kita berhenti. Injil Yohanes pasal ke-6 ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Dia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudara, pembacaan kitab suci pada hari ini sampai di sini. Pasal 6 dari kitab Yohanes ada pasal yang unik sekali. Karena di dalam pasal ini Yesus mau mentransmit manusia yang mengerti perlunya roti menjadi mengerti hidup di dalam perlu roti dari surga. Semua orang berjeripaya, bersusah-susah cari makan untuk isi kebutuhan mulut ini. Tapi sedikit sekali manusia yang berusaha untuk mencari gizi, nutrisi yang diperlukan di dalam kerohanian melalui spirit dan iman. Saudara-saudara, maka kebudayaan yang terbesar di seluruh dunia, mereka semua mengetahui kebenaran lebih penting daripada makanan. Orang kerdil hanya cari makanan. Orang yang berkultur tinggi mencari bijaksana untuk mengisi pikiran, mengisi batinnya, mengisi spiritnya yang memerlukan bijaksana surgawi. Dan Yesus berkata, bukankah aku telah memberikan roti untuk engkau makan? Engkau tahu aku mampu, aku memberikan, aku melakukan mujizat, aku mempunyai kekuatan untuk menunjang kebutuhanmu secara temporer. Tapi engkau jangan lupa, manusia bukan hanya hidup untuk cari ini saja. Jangan engkau berusaha keras hanya untuk menerima makanan yang bisa rusak. Engkau harus berusaha untuk memperoleh makanan yang tidak rusak, yang tetap sampai selama-lamanya, yaitu roti yang akan Tuhan Bapakku di surga turunkan dari surga kepada kamu. Barang siapa yang diberikan Tuhan datang kepadaku, barang siapa datang kepadaku dengar suaraku, dan barang siapa yang dengar suaraku percaya kepadaku, dan barang siapa yang percaya kepadaku mendapatkan hidup yang kekal. Ini semua sinkron dengan seluruh firman Tuhan yang tercantum di sini sana secara fragmen di dalam seluruh kitab suci, baik perjanjian lama
maupun perjanjian baru. Seluruh firman adalah sesuatu kebenaran yang ditenun bersama oleh para nabi dan para rasul menjadi satu realita bahwa Tuhan mau memberikan hidup kekal kepada manusia. Artinya, engkau tidak cukup hanya hidup cari makan. Engkau tidak sempurna hanya mendapatkan benda-benda yang bisa rusak. Engkau perlu mengerti bijaksana kebenaran firman yang di dalamnya mengandung dan memberikan petunjuk rencana Allah yang kekal untuk hidup menuju kekekalan. We are facing the eternity. We are not living only for this temporarity. We are not living to make our body fat and satisfied. Kita bukan hanya memuaskan kebutuhan dan berjasmani ini saja, tapi kita memerlukan firman Tuhan. Dan firman itu bukan teori di dalam kelas. Firman itu bukan pembicaraan di dalam bibir mulut. Firman itu adalah kalam yang telah menjadi daging. Word became flesh. Saudara-saudara, Kierkegaard mengatakan Allah bukan topik diskusi di dalam argumentasi. Allah adalah objek yang kita hidup di hadapannya dan kita harus penuh perasaan takut menyembah Dia. Orang-orang yang pintar berdebat, mereka menjadikan Allah salah satu topik di dalam argumentasi yang mereka perdebatkan. Kierkegaard bilang that is wrong attitude, wrong mentality, wrong understanding of God. Istilah Allah bukan topik perdebatan, bukan argumentasi, bukan satu teori yang dipelajari di dalam classroom. Yang disebut Allah adalah satu hidup penguasa yang menentukan mati hidupmu. Itu sebab engkau bicara tentang Allah harus penuh dengan perasaan takut dan gentar. You are talking about the one who is controlling your life and your death. Dengan demikian, sikap mau menyembah Tuhan, sikap begitu sungguh-sungguh rendah hati mencari kehendaknya, itu harus mendahului daripada engkau berani bicara dengan memakai istilah Allah. Yesus berkata, berdoa, Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah namamu. Orang yang tidak mau mengkuduskan, orang yang tidak mau junjung tinggi, tidak respect dan tidak menyembah kepada Tuhan, tidak berhak datang untuk berdoa kepada Dia. Mereka yang hanya datang kepada Tuhan hanya mau memanipulasi, hanya mau memperalat Tuhan, sebut-sebut nama Tuhan, tapi hatinya penuh hantu, bukan Tuhan. Mereka mulutnya Tuhan, hatinya uang-uang. Mereka pakai doa untuk menutupi, untuk kelabui mereka sendiri. Mereka pakai doa sebagai topeng untuk menutupi hati mereka yang motivasinya jahat. Biarin. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, datang kepada Tuhan dan kuduskan nama Dia. Itu permulaan doa. Yesus Kristus berkata, Bapakku menurunkan firman. Nah, itu yang makanan rohani. Engkau terus pentingkan roti di dunia. Engkau tidak pentingkan firman, tidak pentingkan kebenaran, tidak pentingkan segala bijaksana yang sudah diturunkan dari surga. Alangkah bodohnya adanya. Kamu sudah datang kepadaku, tetapi kamu tidak percaya. Ini vonis. Kamu sudah mendengar firman-Ku, tapi kamu tidak menerima perkataan kebenaran yang kuberitakan kepadamu. Akulah roti hidup yang turun dari surga, dan roti hidup ini akan memberikan kekekalan kepada kamu, sehingga kamu bukan hidup hanya berapa puluh tahun di dalam dunia ini. Yesus Kristus berkata kepada mereka bahwa akulah roti hidup, aku turun dari surga. Waktu mereka mendengar kalimat ini, siapa ini? Bukankah ini Yesus? Lu kira gua tak kenal kamu? Kamu kan anak Maria toh, yang katanya dan nikah beranak toh. Haram ini. Ini perempuan penipu. Ini katanya belum pernah nikah. Dia mempunyai anak tapi belum pernah nikah. Siapa yang bisa percaya? Ini ada pembohong, penipu, perempuan haram, perempuan yang main seks tetapi mengatakan diri masih perawan. Ini orang kayak gini melahirkan Yesus. Siapa yang kenal Yesus? Yesus kan anaknya Maria toh,
yang suaminya namanya Yusuf toh, yang dari Nazaret toh, yang tukang kayu toh. Kita semua tahu kok, kita kenal. Apakah itu berarti kenal? Apakah itu berarti tahu? Apakah dengan mengetahui sedikit dari keping cerita tentang Yesus, maka engkau mengerti kristologi? Saudara-saudara, manusia terlalu meremehkan firman Tuhan. Manusia terlalu mengangkuhkan diri. Manusia terlalu berani mempersamakan persepsi dia yang salah dengan kebenaran. Yesus Kristus mengatakan hal-hal yang bukan sesuai dengan pikiran orang berdosa. Orang berdosa selalu pikir dengan konsep dosa. Seorang tanya saya, kenapa dunia sekarang begitu rusak? Masyarakat begitu rusak. Saya cuma menjawab, orang berdosa nyambut kawinnya yaitu berdosa. Selain bekerja berbuat dosa, mereka tidak bisa kerja apa-apa. The only thing can be done by a sinner is to commit sin. Saudara-saudara, Kierkegaard dari Denmark yang mengatakan, we are all born in sin. The only power we possess is the power to hurt ourselves and finally to kill ourselves. Kami semua dilahirkan di dalam dosa. Satu-satunya kekuatan yang kami sanggup memiliki yaitu kekuatan yang melukai diri dan membunuh diri. Saudara-saudara, waktu TNT ditemukan oleh Nobel, saudara-saudara, seluruh dunia tahu sesudah hari ini manusia akan lebih celaka karena kekuatan membunuh makin besar. Waktu bom atom pertama kali diledakkan di padang belantara Nevada, waktu itu seorang saintis melihat jamur yang besar meluncur ke angkasa, dan peledakan itu begitu bercahaya seperti lampu beratus juta watt yang menyilaukan semua saintis yang melihat daripada puluhan kilometer yang jauh daripada peledakan itu. Lalu seorang saintis mengatakan, God, our God, we human being had created hell for ourselves. Ini kalimat saya mengesankan saya. Berapa puluh tahun yang lalu saya baca kalimat itu, saya hampir nangis. Saya mengatakan, Tuhan memang betul. Manusia hebatkah? Hebat. Manusia makin berkuasa? Makin. Manusia teknologi makin tinggi? Makin. Makin tinggi akhirnya apa? Makin membunuh diri. Yang kita maju, bukan maju di dalam dulu mendidik anak umur 6 tahun menjadi SD. Sekarang karena teknologi maju, belajar 2 tahun jadi SMA. Nah, ada itu. Saudara-saudara, dulu belajar 6 tahun selesai SD. Sekarang 6 tahun juga selesai SD. Dulu Bapak gelar doktor perlu pendidikan 20 tahun. Sekarang tetap 20 tahun. Kemajuan di mana? Dulu menghasilkan Bach, Beethoven, Mendelssohn, Plato, Socrates, Aristotle, yang pikiran begitu tajam, insting begitu kuat, dan karunia kreativitas dari musik dan seni begitu tinggi. Sekarang tidak, makin merosot, makin merosot. Yang maju itu apa? Langkah-langkah ke kuburan. Yang makin hebat itu apa? Teknologi untuk membunuh. Kekuatan apa? Kekuatan untuk membasmikan orang lain. Kekuatan untuk memasakre. Kekuatan untuk genocide. Itu lebih besar dari zaman-zaman yang lampau. Satu kali di satu pameran eksibisi dunia, ada satu pavilion yang namanya perkembangan kemajuan teknologi manusia. Lalu di situ ada beberapa kios kecil. Pertama, senjata orang kuno belum maju. Senjatanya batu. Jadi kau lempar aku lempar engkau. Lalu maju terus. Mulai ada pisau, ada pedang, ada panah, dan paling akhir bom atom. Ya. Jadi ini kemajuan teknologi manusia. Dulu belum ada teknologi. Satu orang bunuh satu orang perlu setengah jam. Sekarang teknologi sudah maju. Satu barang membunuh ratusan ribu hanya perlu 1 detik. Itu namanya kemajuan manusia. The only power we possess is the power to hurt ourselves. The power to kill ourselves. God
We had created hell for human being ourselves. Saudara-saudara sekalian, Yesus kata bukan demikian. Aku datang dari surga. Aku datang memberikan hidup, bukan memusnahkan hidup. Yang kau miliki ada kuasa pembunuhan. Yang ku berikan ada kuasa kebangkitan, kuasa menghidupkan, bukan kuasa mematikan. Mereka bilang, jangan omong kosong. Kau anak Maria kan? Kau orang Nazaret kan? Engkau orang Galilea kan? Apa yang heran bagi kami? Apa yang melampaui orang lain? Kita semua mengetahui engkau bukan orang hebat. Engkau hanya seorang anak tukang kayu saja. Saudara-saudara, Yesus pada waktu diberikan respons seperti ini, tidak pernah dia jawab dengan kalimat ini. Jesus never responds to those who forsake him, who despise him, who reject him. Dia tidak pernah menjawab untuk membela diri waktu dia dipermalukan, waktu dia dicela, waktu dia cemooh, waktu dia fitnah, waktu dia diumpat. Tidak pernah. Semua reaksi terhadap Yesus yang tidak adil, termasuk lihatlah orang gila ini. Lihatlah, dia dirasuk setan. Lihatlah, ini orang skizofrenik. Lihatlah, ini orang yang tidak normal. Lihatlah, ini anak perempuan yang tidak tahu malu, belum nikah sudah berzina sama laki. Ini anak haram. Sebuah kalimat itu paling kejam. Itu kalimat yang paling menusuk. Kalimat yang tidak ada orang bisa terima. Tetapi saudara-saudara, waktu Yesus diberikan kalimat-kalimat secara demikian, dia sama sekali tidak pernah melawan, sama sekali tidak pernah membela diri. Saya belajar dari Yesus. Semua akan nyata di hadapan Kristus waktu dia datang kembali. Semua orang harus hitung kira-kira waktu menghadap Kristus datang kembali. Dan tidak perlu kita bicara banyak tentang diri kita sendiri. Saudara lihat di dalam pasal 6, 7, 8. Kalimat dia dirasuk setan. Dia adalah orang yang sudah gila. Dia adalah anak orang haram. Dia adalah anak Maria, orang yang begitu remeh. Dia adalah hasil Galilea. Dia dibesarkan di Nazaret. Dia tidak mungkin Kristus. Kalimat yang tajam-tajam, penghinaan, semua dilimpahkan kepada Yesus. Jesus keep quiet. He never talk anything to defend himself. Inilah pemimpin kita, Tuhan kita di seluruh dunia. Dan Yesus berkata, kalau bukan Tuhan, Bapakku yang menarik, tidak ada satu orang yang bisa datang kepadaku. Maksudnya, you bisa beriman bukan karena hebat lu ya. Kamu bisa datang kepada Kristus bukan karena kegiatanmu. Kamu bisa datang ke Kristus karena ada sembrani dari surga yang menghisap satu-satu. Jikalau bukan Bapakku yang menarik, tidak ada seorang datang kepadaku. We come to Jesus because the will of God. We come to accept Jesus Christ because the power from heaven. Allah Bapa yang menarik, yang menghisap, yang telah mempengaruhi dan menarik kita datang kepada Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, no one come to me except my Father call him to me. And everyone who come to me, no one will be rejected by me. Tak ada satu yang datang kepada Yesus, aku menolak, aku membiarkan dia. Ini adalah janji yang indah sekali. Nah sekarang saya tanya dua kalimat. Jikalau bukan Bapa tarik, tidak ada orang datang kepadaku. Ini kalau khotbah, orang suka dengar enggak? Tidak suka. Kalimat kedua, barang siapa datang kepadaku, pasti aku terima. Ini khotbah, orang suka dengar enggak? Hah? You dengar enggak? Jawab ya. Kalimat pertama, kecuali Bapa menerima, tidak ada orang datang kepadaku. Kedua, yang datang kepadaku, satu orang aku tidak tolak. Mana lebih enak dikhotbahkan? Yang kedua, nama lebih enak diterima. Kedua kan, itulah sebab jangan heran ya, pendeta-pendeta yang khotbah predestinasi sedikit. Khotbah siapa saja datang pasti disembuhkan banyak. Karena pengkhotbah tidak setia, tidak komprehensif, tidak mengikuti pikiran Alkitab.
Dia comot ayat yang mana yang lebih disenangi orang. Khotbah apa ya lebih menarik? Khotbah apa orang lebih menganggap saya pendeta hebat? Kitab suci dikeping-kepingkan, kitab suci dikoyak-koyak, lalu hanya ambil bagian-bagian yang laris, yang menarik, yang menjadi lebih kelihatan cepat berhasil untuk dijadikan khotbah. Ada seorang injilir mengatakan, saya tidak setuju dari Reader Digest, karena Reader Digest Company pernah cetak satu buku, yaitu seleksi ayat-ayat dari Alkitab. Dia tidak ambil seluruh kitab suci untuk dicetak, hanya ambil, pilih ayat-ayat yang paling penting untuk dicetak. Lalu dia mengatakan, orang-orang di Reader Digest kurang ajar. Mereka membuang-buang ayat-ayat banyak, hanya pilih sedikit-sedikit, lalu cetak buku, satu buku kristalisasi, seleksi dari ayat yang paling penting dari Alkitab. Itu tidak setia kepada Tuhan. Itu orang bidat, itu orang tidak sempurna, itu orang tidak mau mengikuti semua firman Tuhan. Saya menjawab, jangan mencela mereka. Jika engkau sama, mana saya sama? Kitab suci saya butuh kok. Yang kau khotbahkan kan pilih-pilih kan? Kan kau cari ayat-ayat kan bang didengarkan? Kau apa bedanya? Kau sama Reader Digest selected words from the Bible. Karena engkau selalu hanya mau khotbah yang enak-enak. Maka pada waktu gereja Reform Injili didirikan, saya dari hari pertama ambil keputusan khotbah setiap ayat. Ayat yang gampang didengar, khotbahkan. Ayat yang gampang didengar, khotbahkan. Ayat yang engkau suka dengar, dengar. Ayat yang engkau tidak suka dengar, tetap harus dengar. Karena firman Tuhan tidak ada satu kalimat tidak mengandung kuasa adanya. Inilah mimbar Reform Injili. Saudara-saudara, kalau engkau mengatakan semua gereja sama, saya akan berkata kepada engkau terlalu kanak-kanak. Engkau terlalu polos. Saya berkata tidak sama. Kalau engkau mau tanya, kenapa sih khotbahnya seperti ini? Kenapa gerakan ini seperti ini? Kenapa harus KKR regional? Kenapa ada mandat kebudayaan? Saya tidak habis-habis waktu menjelaskan kepada engkau. Tetapi waktu kalau tidak cukup, saya harap engkau menjadi seorang pemuda yang mengamati sendiri, membandingkan satu dan satu, menjadi anak yang cerdas, bukan anaknya asal-asal terima semua fenomena dan mempersamakan semua. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, jikalau bukan Bapakku yang pilih, jikalau bukan Bapakku yang panggil, jikalau bukan Bapakku dari surga yang mengkarunia engkau kepadaku, niscaya engkau tidak mungkin datang kepadaku. Ini doktrin predestinasi. Ini doktrin pilihan. Ini doktrin sangat-sangat berbeda dengan yang hanya kata, siapa datang kepada Yesus tidak selalu ditolak. Asal yang percaya pasti diselamatkan. Asal yang berdoa pasti disembuhkan. Lalu dinyelewengkan. Asal yang percaya pasti menjadi kaya. Itu adalah manipulasi dan twisting the truth according to their own subjectivity and their freedom of limitation. Saudara-saudara sekalian, kekristenan sudah diroba-roba. Kekristenan yang asli muncul dari kalimat ini. Barang siapa diberikan Bapa kepada anak, dia akan datang kepada Yesus. Barang siapa datang kepada Yesus, Yesus tidak menolak satupun. Kalimat pertama terlalu sulit didengar. Maka dari kecil engkau boleh hitung dengan jarimu berapa kali engkau mendengarkan khotbah tentang kalimat pertama. Semua mendengar kalimat kedua, asal siapa mau datang pasti Tuhan terima. Asal kita beriman pasti diselamatkan. Asal kita menyeru dia Tuhan, pasti dia memberikan hidup kekal kepada kita. Itu khotbah-khotbah yang enak-enak didengar, tidak ada jaminan dan tidak ada dasar Alkitab. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat kedaulatan Allah menjadi basis kita mungkin beriman. Pilihan Allah menjadi satu potensi kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan ini akan ditelusuri dan diperkembangkan di ekstensi dari ayat-ayat yang penting. Baik dari Petrus, baik dari Paulus, baik dari Yohanes. Di buku-buku yang lain. Bahwa Allah berdaulat. Kalau dia tidak mengasihi kita terlebih dahulu, kita tidak mungkin mengasihi dia. Kalau dia tidak pilih kita, tak
tak mungkin kita memilih dia. Kalau dia tidak memanggil kita, tak mungkin kita menjadi orang Kristen. Kalau dia tidak mentakdirkan sebelum dunia diciptakan, tidak mungkin kita beriman kepada Yesus Kristus. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka, yaitu orang yang kau berikan kepadaku sebelum dunia diciptakan. Nah, ini ajaran yang akhirnya diperkembangkan oleh Paulus, lalu oleh Augustinus, dan puncaknya kepada Johannes Calvin di dalam buku The Institute of Christian Religion. Adalah sesuatu sinkronisasi, konsistensi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini doktrin kaum pilihan, doktrin reform. Saudara-saudara, mereka menghina Yesus, mereka tidak mau menerima dia, mereka memakai kata-kata yang mencemooh, yang menghina, dan yang menyindir dia. Tetapi Yesus berkata dengan kalimat yang tetap, akulah roti yang turun dari surga, dan Bapa memberikan aku kepadamu. Bapa mau engkau datang kepadaku, engkau mendapatkan hidup yang kekal. Setelah Yesus mengatakan kalimat-kalimat ini, dia tambah lagi satu kalimat, yang Bapa berikan kepadaku, dan yang iman percaya kepadaku, ku berikan hidup yang kekal, dan hari kiamat aku membangkitkan dia. Saudara, saya sudah bicara tentang kebangkitan penghakiman dalam ekskatologi menurut pasal 6. Jadi Yesus is the one to come in the end of the world, in the eschatos, the final point of the history, the final moment of the time. At that time, Jesus returned. He will come again, and He come to raise up the dead. He come to condemn the sins. He come to give reward to the righteous man. Yesus akan datang untuk membangkitkan semua orang. Yang berdosa akan dihakimi, divonis, dan ditentukan hukumannya untuk selama-lamanya. Yang baik dan yang hidup benar akan dibangkitkan untuk menerima pahala. Dan sebelum penghakiman dilaksanakan oleh Yesus Kristus, dia harus membangkitkan orang. Nah, di sini muncul lagi, aku akan membangkitkan orang yang ikut aku, yang beriman kepadaku, yang telah mendapatkan hidup kekal daripadaku. Pada hari kiamat, aku akan membangkitkan mereka. Setelah mereka dengar kalimat-kalimat ini, mereka rasa sulit. Maka mereka bersungut-sungut, orang Yahudi, tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Karena mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibunya, bapaknya kita kenal. Kok dia berani katakan aku roti surga? Saya tahu papa mamanya. Nah, saudara-saudara, banyak orang mengenal orang secara sepintas, secara fenomena, secara lahiriah, lalu kira mereka sudah kenal Yesus. Banyak orang pernah ke gereja dan pernah dibaptiskan, lalu mereka kira mereka sudah Kristen. Saudara-saudara, a Christian without Christ is more pitiful than those without the membership, but they truly seeking for understanding who Jesus is. Banyak orang kata Kristen, lalu mereka kira mereka sudah kenal Yesus. Karena mereka anggap mereka sudah kenal. Kenapa kenal? Saya kan sudah dibaptiskan. Baptisan tidak pernah menambah perkenalan Yesus kepada Yesus. Baptisan tidak pernah menjamin engkau diselamatkan. Baptisan tidak pernah dengan air menghapus dosamu. Itu hanya dari materi yang dicipta kepada manusia yang bersifat materi. Tetapi yang bisa membersihkan kita adalah baptisan Roh Kudus. Adalah Allah yang membersihkan kita. Yang membersihkan kita itu cuma 3. Pertama, firman. Kedua, darah Yesus. Ketiga, pribadi ketiga, Roh Kudus. Tanpa firman yang suci, tidak ada pengudusan. Tanpa kematian Yesus yang mengalirkan darah, tidak ada pengampunan dosa. Tanpa Roh Kudus yang membersihkan, tidak ada penyucian di dalam merubah status kita menjadi orang kudus. Nah, selain 3 ini, Alkitab tidak pernah bicara tentang unsur lain yang membersihkan manusia. Kalau saya membersihkan dengan doa, doa tidak membersihkan engkau. Saudara-saudara, tanpa pengaliran darah tidak ada pembersihan dosa. Ini tercantum di Ibrani pasal 9. If there is not the blood
shedding. There's no cleanse of sin. Saudara-saudara, tanpa firman tidak pembersihan. Yesus berkata, setelah engkau mendengarkan kebenaran firman yang kuberitakan kepada kamu, maka hatimu sudah menjadi bersih. Dan Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8 dan 9, mereka telah menerima Roh Kudus yang memberikan iman dan membersihkan hati mereka. 3 hal: darah Yesus, kebenaran firman Tuhan, dan kuasa Roh Kudus. Semua 1, 2, 3. Darah Yesus, kebenaran firman Tuhan, dan kuasa Roh Kudus. Ini yang membersihkan. Nah, saudara-saudara, mereka di situ mengatakan kami sudah kenal Yesus. Bukankah dia papanya Yusuf? Itu mengenal secara harafiah, mengenal secara fenomena, mengenal secara cara manusia. Saudara setelah dengar khotbah bertahun, baru engkau sadar kristologi begitu limpah, begitu dalam. Bukan hanya guru yang mengajar tentang Yesus lahir di Bethlehem umur 33, lalu khotbah, lalu mati disalib. Engkau dengan baca berapa ayat, berapa kalimat, engkau kira engkau kenal Yesus? Itu kenal Yesus secara pelajaran agama, bukan kenal Yesus secara pencerahan Roh Kudus, secara iman kepada pendalaman kebenaran firman. Saudara-saudara, mereka menilai dia dari lahirnya. Lalu Yesus Kristus menjawab kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut, jangan kamu bicara tentang pengertian tentang aku. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya apa? Saudara mau kenal aku? Kenal aku sebagai yang turun dari surga. Aku diutus, aku bukan seorang diri. Dan kamu tidak mungkin mengenal kecuali yang utus aku sekaligus menarik engkau kepadaku. Di sini klop. The one who sent by God is the one to be known after you got the power from God to be drawn to Jesus Christ. Engkau ditarik kepada Kristus, dan Kristus diutus dari Allah. Yang diutus oleh Allah akan ditemukan oleh orang yang dikirim oleh Allah, yang ditarik kepada Yesus Kristus. Pada waktu mereka bertemu, maka orang itu baru tahu siapa Yesus. Sudah berapa kali saya bicara sama kamu, orang Yahudi, mereka hanya mau tahu seorang Kristus yang militer, yang politik, dan yang berjiwa dendam di dalam peperangan. Itu baru Kristus. Seorang yang lahir dan besarkan di dunia ini, anaknya seorang tukang kayu yang dibesarkan di Nazaret. Ini tidak mungkin Kristus. Kalau dia Kristus, dia harus menjadi jenderal besar. Orang Islam mempunyai satu konsep, kalau menjadi Mesias harus militer yang bisa mengalahkan musuh, yang bisa mengundurkan tentara daripada musuh seperti Romawi. Yang menjadi Kristus, dia harus mempunyai kuasa politik yang bisa mengembalikan takhta Daud, sehingga jadi Israel kerajaan yang ditakuti oleh semua kerajaan di dalam dunia. Yang menjadi seorang Mesias harus berjiwa dendam untuk menghancurkan, matikan semua musuh, baru bisa menjadi pahlawan dari bangsa. Tapi semua ini tidak terlihat. Yesus tidak ada kuasa militer. Yesus tidak ada kuasa untuk pimpin tentara. Yesus tidak ada kuasa takhta politik. Yesus tidak ada sifat kepemimpinan untuk menjadi orang penting di masyarakat. No background, no backing. Tidak ada, semua yang dituntut tidak ada. Maka mereka, no, you are not Christ. Engkau bukan Kristus. Mereka waktu bicara tentang hal ini, Yesus berkata, jangan engkau bersungut-sungut. Lalu Yesus berkata, jika engkau tidak datang kepadaku, engkau tidak mungkin dapat hidup kekal. Karena jika Allah Bapa tidak menarik engkau kepadaku, engkau tidak mungkin beriman kepadaku. Bapa yang mengutus aku, ia akan membangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudara, aku akan
bangkitkan dia yang ikut aku pada akhir zaman. Nah di sini Yesus tidak mau memberikan sesuatu kesimpulan zaman itu dia harus diakui sebagai Kristus. Yesus berkata, tunggu sampai akhir, tunggu sampai eskatos, tunggu sampai dunia kiamat engkau menemukan I am the one sent by God. Saudara-saudara, semua ini sulit diterima. Dan engkau akan mendengar makin masuk ke dalam derajat yang makin sulit diterima. Mereka makin bingung. Dan disitulah Yesus Kristus akhirnya menyatakan dia firman yang kekal. Kalau tidak, engkau tidak ada bagian di dalam diri dia. Sehingga semua pergi dari dia. Seolah gagal. Fase 6 mulai dengan belasan ribu. Dan fase 6 diakhiri sisa 12 murid. Kenapa? Ternyata bukan inilah. Ini tadinya kita pikir dia bisa kasih makan 5.000 orang. Kalau dia jadi raja paling tepat. Semua orang memilih orang lain menjadi presiden. Bukan karena betul-betul menghargai orang itu. Mengerti siapa dia. Cuma mempunyai niat memperalat. Kalau kau jadi presiden, kita semua makan cukup. Kalau kau jadi presiden, ekonomi kita bisa membaik. Ekonomi baik, mesti ada dalil-dalilnya. Mau kada dalil berat? Tak mau. Mau ekonomi baik? Gampang. Pertama, buka keran. Isi banyak. Kedua, tutup bocor. Pasti ekonomi baik. Cuma gini aja. Itu teori paling gampang. Kalau pengisian kurang, pembocoran banyak, kosong dong. Kalau pengisian tambah, pembocoran tidak ada, pasti penuh dong. Ya kan? Kalau engkau mempunyai seorang suami, 1 bulan untungnya cuma 2.000, pakainya 10.000, ya entek. Berapa gunung emas yang diturunkan dari papa mamamu? Habis. Tapi kalau engkau ada seorang yang bisa terus menambah kekayaan, tapi tidak sembarangan pakai, engkau akan simpan. Pasti cukup. Cuma begitu saja. Itu namanya peribahasa Tionghoa yang paling singkat 4 huruf, menyimpan rahasia semua ekonomi. Jian Kai Liu. Hati-hati pengeluaran dan buka keran sepenuhnya untuk pemasukan ekonomi baik. Orang barat setelah 40 tahun terakhir ini menjadi orang yang menyembah konsumerisme. Pakai sebanyak mungkin. Ada uang habisin dulu. Kalau masih tidak cukup, kredit card dipakai. Nanti kalau tidak bisa bayar, tidak apa-apa. Terakhir kali pinjam uang lagi untuk beli peti mati. Sesudah itu orang lain yang bayar. Mana ekonomi bisa baik? Saudara-saudara, ini semua ada penipuan diri. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi mendengar khotbah yang sulit, mereka tidak mau. Mereka mau enak-enak, maka mereka pergi. Iya, kalau kamu menjamin saat menari kasih roti, gua jadikan kamu raja. Lu dah kasih roti, tetapi mengatakan dagingmu boleh dimakan. Cilaka, roti habis, suruh orang makan dagingnya. Orang gila dah ini. Nah, mereka pergi. Tetapi Yesus Kristus tidak akan berkompromi. Dia akan terus khotbahkan firman yang sulit diterima. Tapi akhirnya dia mendapatkan satu jawaban dari Petrus yang berkata, kepada siapakah lagi harus kami pergi mengikut kecuali engkau yang ada firman yang hidup. Maka kami setia mengikut engkau sampai mati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami sehingga kami boleh menggali dan menerima, sehingga menjadi orang yang menikmati pengertian kebenaran yang begitu ajaib, begitu limpah di dalam firman-Mu, di dalam Injil Yohanes. Dengar doa kami, tambahlah bijaksana kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus, juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.